wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi bertemu di pelajaran NC atau CNC. Nah, adik-adik, kita pada pagi ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita pelajari tentang kode pemrograman. Jadi kode pemrograman CNC bubut. Nah, karena memang kita masih belajar di seputar bubut. Nah, langsung saja adik-adik. Jadi kita akan belajar di kode pemrograman. Nah, kode pemrograman ini adik-adik, kode pemrograman ini bagi menjadi tiga. Jadi yang paling umum jadi tiga ini. Ada kode G, ada kode M, kode S, dan kode T. Nah, dari masing-masing ini adik-adik nanti dibagi lagi menjadi berbagai macam. Kayak contoh kode G, nanti ada G01, G02 dan macam-macam. Nah, M juga sama, ada M3, M5, M30. Nah, jadi macam-macam. Kode S juga seperti itu. Nah, adik-adik, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu kode G. Kode G ini didefinisikan adik-adik sebagai kode gerakan dari mesin. Nah, kode gerakan dari mesin, ya saya ulangi, yang terdiri dari huruf G diikuti dua angka seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. Tabel 4 ini nanti akan saya perlihatkan di bawah ya. Kode G untuk mesin. Nah, kode G ini adik-adik, jadi apa ya istilahnya itu, bisa dikatakan bahwa nanti ada namanya gerakan spindle, gerakan mesin itu akan dibuat seperti apa. Nah, itu geraknya untuk keperluan pemakanan benda kerja itu lebih fokus ke kode G. Jadi nanti ada G02, G00, ada G02, G03. Nah, itu fungsinya nanti benda kerjanya itu akan dimakan seperti apa ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini menggunakan kode G ini. Nah, saya langsung saja. Contoh di sini ada gerak cepat. Nah, gerak cepat. Jadi kalau memang dibubut, nah dibubut kan untuk gerak cepat tanpa penyayatan ya ini, itu G00. Kita pakai G00. Nah, terus ada lagi G01. G01 ini gerak lurus tapi sudah menggunakan apa istilahnya, sudah melakukan penyayatan. Jadi G01 itu gerak lurus sudah melakukan penyayatan. Kalau G00 itu khusus rapid ya. Rapid itu cepat. Jadi untuk gerak cepat tanpa penyayatan itu nanti adik-adik harus menggunakan G00. Nah, sedangkan untuk gerak lurus yang dengan penyayatan itu adik-adik menggunakan kode G01. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau nanti harus menyayat menyayat melingkar. Nah, menyayat melingkar itu berarti harus menggunakan G02 atau G03. Tinggal dilihat dulu melingkarnya ini searah jarum jam apa berlawanan jarum jam. Nah, kalau seandainya kok pengen melakukan pemakanan melingkar searah jarum jam, nah itu kita harus menggunakan kode G02. Nah, kalau G02 ya CW ini. CW itu clockwise. Nah, kalau CCW counter clockwise. Nah, itu artinya kalau CW itu searah jarum jam, kalau CCW berlawanan jarum jam. Jadi kalau berlawanan jarum jam kita pakai G03. Sedangkan untuk searah jarum jam kita menggunakan G02. Nah, itu. Nah, ada lagi untuk penyayatan ulir itu pakai G33, siklus pengetapan pakai G32, siklus pembunutan muka pakai G90 dan macam-macam. Nah, untuk kita di dasarnya aja dulu adik-adik. Jadi contohlah seperti ini. Adik-adik pengen melakukan penyayatan lurus. Seandainya pengen melakukan penyayatan lurus, tapi adik-adik memasukkan kode G02. Nah, akhirnya penyayatan itu dia tidak akan berjalan. Karena apa? G02 ini dia khusus melingkar. Nah, untuk penyayatan melingkar searah
jarum jam. Nah, kalau biasanya G02 ini dia harus menambahkan radius. Nah, begitu juga sebaliknya, kok pengen melakukan penyayatan melingkar tapi adik-adik keliru menggunakan G01. Nah, akhirnya juga sama. Dia penyayatannya tidak jadi melingkar, tapi akhirnya jadi uh, lurus. Nah, di sini ada format program. Nah, format program contoh G01. Nah, X ini nanti nilainya berapa? Seandainya saya isi 10, Z-nya saya isi ini anggaplah min 5, Z-nya min 5 juga. Oh, sorry. Nah, intinya 5 lah. Nah, itu nanti akan berjalan sesuai nilai X dan Z. Nah, jadi nanti ini akan berjalan sesuai nilai X dan Z. Terus F ini apa? F ini feed rate, kecepatan makan. Nah, F ini biasanya kalau banyak programmer yang F ini memang ditaruh di paling depan karena nanti ini bersikapnya juga modal. Nah, ini modal ini adik-adik ya. Modal ini intinya apa? Ini kode ini akan tetap aktif sampai dengan dibatalkan oleh kode program yang lain pada satu kelompok. Contoh G00 adik-adik. Nah, kalau di satu baris ini seandainya kok ditulis G00, nah ini tanpa ditulis G lagi terus ada X berapa, X Y berapa, X berapa, Z berapa. Nah, ini semuanya dibaca G00. Tapi kalau sudah ada G00 terus ada G01, nah itu beda. Nanti terbaca karena sudah dibatalkan oleh G01. Seperti itu adik-adik. Jadi kurang lebih seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik nanti bisa browsing-browsing banyak di internet itu contoh-contoh program. Jadi sebenarnya sangat mudah dipahami kalau adik-adik memang mau untuk belajar memahaminya. Jadi banyak program di internet. Nah, itu. Ini adik-adik. Jadi yang modal itu ini yang ada tanda bintangnya. Nah, ini intinya modal itu tetap aktif sampai dengan dibatalkan oleh kode program yang berikutnya. Itu cukup untuk kode G adik-adik. Kita masuk ke kode M. Nah, kode M ini untuk fungsi bantu. Jadi kalau kode G tadi itu kita lebih sebenarnya kalau persepsi saya itu ya pengenmu mesin itu melakukan penyayatan seperti apa. Nah, itu di kode G. Nah, sedangkan untuk kode M ini adalah fungsi bantu. Nah, biasanya untuk saklar ya. Terus untuk on off spindle, nah itu ada M5, ada M30, ada M3. Nah, itu sebenarnya untuk on off spindle. Nah, coolant, menghentikan program itu semuanya menggunakan kode M adik-adik. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke bantu saja. Jadi lebih ke mesinnya itu alat bantu kayak coolant, terus spindle-nya berputar itu bukan kok keinginan penyayatan seperti apa. Nah, itu untuk kode M ini. Nah, kode M juga dibagi macam-macam adik-adik. Di sini ada M00, ada M01, ada M2, ada M3 atau M30. Nah, M30 ini program selesai. Jadi semuanya adik-adik, semuanya itu biasanya tetap ada M30 di akhir pemrograman. Jadi kalau adik-adik kemarin sudah pelajari tentang baris, di akhir baris program itu biasanya tetap ya ada M30. Nah, sebelum ada M30 itu mesti ada M5 dari. M5 ini spindle stop. Nah, jadi selalu berpasangan ini M5, M30. Terus di awal itu selalu diawali dengan M03 atau M04. Kenapa adik-adik? Karena kalau seandainya spindle belum berputar tapi program G sudah berjalan ya, M ini kok spindlenya belum berputar tapi programnya sudah berjalan, itu ya mesti pahatnya yang patah. Itu adik-adik. Jadi di awal itu biasanya ada M3 atau M4 ya, terus di paling belakang itu ada M5 sama M30. Nah, itu adik-adik. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kode M. Nah, yang terakhir kode S
atau T. Jadi biasanya ini jarang sekali dipakai adik-adik karena memang ini hanya untuk speed. Jadi spindle speed. Kode S ini spindle speed ya, menentukan jumlah putaran spindle per menit, jadi RPM. Nah, kalau di situ ada ditulis ya seandainya S 2000, nah itu berarti spindle berputar itu 2000 putaran per menit. Jadi 2000 RPM itu berarti 2000 putaran per menit. Jadi sak menite rek, sak menite. Itu spindle berputar 2000 kali. Itu sangat cepat. Ya bisa dikatakan cepat. Nah, apabila perpindahan putaran menggunakan kode posisi gigi, maka harga S adalah 1 sampai 4. Nah, ada juga mesin adik-adik yang memang dia tidak apa ya, programnya tidak menggunakan nominal angka kayak 2000 RPM seperti itu. Tapi dia ada perpindahan gigi. Jadi gigi satu kayak sepeda motor adik-adik, tapi memang secara otomatis nanti pindahnya. Nah, jadi ini biasanya ada manual booknya juga. Tiap mesin itu berbeda-beda. Kayak contoh lah di sini seandainya harga S ya nih, S1 ini putaran berapa sampai berapa, nah S2 itu putaran berapa. Nah, itu maksudnya seperti itu. Bedanya hanya di situ antara yang menggunakan nominal 2000 atau 3000 langsung ya, nominal langsung, sama dengan atau menggunakan nominal yang menggunakan kode angka. Nah, jadi biasanya ada kode angka ini satu ini di manual booknya. Kalau S1 berarti nanti di manual booknya ada satu ini bernilai berapa ribu RPM. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk kode S adik-adik. Untuk kode T ini pemanggilan pahat. Nah, adik-adik kan bisa pahami bahwa kemarin itu kita sudah pelajari kalau nggak salah ya, itu pahat bubut itu ada macam-macam adik-adik. Ada yang namanya pahat alur, ada nanti pahat ulir, ada pahat rata. Nah, itu kan semuanya berbeda-beda kegunaannya. Nah, pahat ulir ya untuk ulir, alur untuk alur, rata ya untuk pembubutan rata. Nah, biasanya untuk bor juga ada. Nah, untuk satu mesin itu ada 6 pahat, bisa dipasang 6 pahat secara bersamaan adik-adik. Jadi dalam satu mesin itu bisa dipasang 6 pahat bubut secara bersamaan. 3 untuk pahat dalam, 3 untuk pahat luar. Nah, kode T ini adik-adik, jadi nanti yang akan adik-adik gunakan itu kode atau pahat yang mana. Seandainya pahat bubut rata, kalian taruh di revolver 1. Nanti saat pemrograman T-nya harus menggunakan T1 kalau adik-adik mau menggunakan pembubutan rata. Nah, jadi bisa nanti itu macam-macam revolver itu ada 6, itu nanti bisa dipasang ulir, bubut, ulir, rata, alur. Nah, itu nanti kegunaannya sesuai kegunaan adik-adik mau menggunakan yang mana. Jadi nanti adik-adik tinggal memanggilnya di sini. Nah, nanti ada T berapa. Nah, itu bisa ditulis di awal program. Nah, itu di kurang lebih seperti itu adik-adik untuk kode pemrograman CNC. Sekali lagi kita harus sama-sama belajar adik-adik. Adik-adik juga harus aktif karena memang tidak bisa bertemu langsung. Adik-adik harus aktif browsing-browsing di internet dan macam-macam, bagaimana cara pemrograman yang benar dan lain-lain. Nah, itu adik-adik kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.